Baik, kita akan masih membahas pemirsa nama Budi Aris Setiadi yang kemudian disebut dalam dakwaan kasus pengamanan judi online. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mungkin ini juga bisa menjadi bahan pembahasan karena kami sudah menghimpun sejumlah informasi juga untuk Anda pemirsa dan juga bapak-bapak yang hadir malam hari ini. Ini kemudian dakwaan bagi-bagi komisi jaga situs judol yang dikaitkan dengan nama Budi Aris Setiadi. Oktober 2023, Budi Ari meminta Zulkarnain Apriliantoni mencarikan seseorang yang mampu mengumpulkan data situs judol. Apriliantoni perkenalkan Budi Ari kepada Adi Kismanto. Ini kita coba hadirkan ya isi dakwaannya juga ya Mas Alek ya. Kemudian Adi mempresentasikan sebuah alat crawling data yang mampu mendeteksi situs-situs judi online. Berkat atensi Budi Ari, Adi menjadi tenaga ahli di Kemenkominfo. Ini lagi-lagi isi dakwaan ya, yang kemudian ada dalam persidangan yang sudah berlangsung. Nah, tugas Adi ini mengumpulkan dan juga melaporkan tautan situs judi online kepada Kepala Tim Takedown, yaitu Riko Rasota Rahmada untuk dilakukan proses pemblokiran. Komdigi ya? Ya. Nah, pada Januari hingga Maret 2024, pemirsa, situasi berubah menjadi praktik suap. Alwin, Denden, Muhrijan alias Agus, Muklis, Adi dan Apriliantoni justru diduga bekerja sama dalam menjaga situs-situs judi agar tidak diblokir. Nah, awalnya Alwin memberikan uang koordinasi sebesar 280 juta rupiah kepada Denden, tapi Muhrijan menekan Denden dengan permintaan uang sebesar 1,5 miliar, lebih besar kemudian dari angka yang diminta. Setelah itu mereka sepakat bekerja sama. Muhrijan menawarkan komisi 20% kepada Adi dan memberikan jatah 3 juta rupiah per situs judi kepada Apriliantoni. Setelah bekerja sama, Muhrijan dan Apriliantoni bertemu di sebuah kafe per Grams untuk membahas lebih lanjut soal tarif penjagaan situs judi online. Nah, kemudian mereka sepakat skema pembagian keuntungan yakni Adi Kismanto menerima 20%. Nah, ini poin yang krusial tadi ya Mas Alek yang kita bahas. Apriliantoni 30% dan Budi Aris Setiadi mendapat 50% dari seluruh situs yang tidak diblokir. Sekali lagi ini isi dakwaannya ya. Pemirsa yang coba kami hadirkan ya Mas Alek dan juga Pak Ahyar mungkin juga bisa menjadi perhatian kita semua. Nah, di sini mungkin kembali kita pengen berangkat dari Pak Yunus dulu Pak. Mengkonfirmasi ulang mengenai data transaksi yang kemudian berkaitan dengan kasus judi online itu sendiri di Indonesia. Angkanya sudah sampai berapa banyak Pak? Berapa triliun Pak Yunus? Ya, tadi kan udah dikutip sekitar 1.200 triliun. Tapi saya baru saja tadi sore telepon salah satu deputi yang menangani, angkanya udah turun sedikit ya walaupun masih signifikan. Cuman yang disebut uang pengamanan situs itu memang ada diminta oleh oknum-oknum terutama dari luar yang punya pengaruh terhadap orang ini angkanya dalam. Ya Pak Yunus yang kita coba hadirkan. Volume nilai transaksi. Jadi dari 1.200 triliun ada penurunan dari informasi terakhir yang didapatkan? Saya dengar tadi masih ada penurunan sedikit walaupun sebenarnya buat kita turun sedikit itu masih triliunan itu masih angkanya masih besar ya. Ya. Dan kenapa mereka tetap besar ya? Kenapa tetap ada transaksi? Karena tadi ada jasa pengamanan situs diberikan oleh oknum-oknum tadi yang dibayar juga oleh si bandar-bandar si pemain judi ini gitu. Yang saat ini sidangnya tengah berlangsung. Sebagian kecil itu. Sebagian kecil itu. Hanya segelintir aja, paling baru 5 orang gitu. Nah, artinya praktik-praktik suap yang dilakukan oleh bandar-bandar judi online ini kepada oknum-oknum yang kemudian bisa melindungi mereka ini juga sudah berlangsung sudah lama begitu Pak? PPATK juga memiliki informasi itu masih ada, masih berlangsung karena itu masih survive ini web ini ya, aplikasi-aplikasi ini. Dan mereka masih merasa dapat untung dan masih bisa membayar uang pengamanan tadi gitu. Kenapa dia belum turun secara signifikan jumlahnya ini, termasuk katakanlah transaksi mencurigakan yang sampai April tadi ada sekitar 26 ribu. Hasil PPATK masih cukup tinggi sebenarnya. Yang kita tunggu adalah follow up dari penyidik. Langsung lakukan penyelidikan, cari bukti permulaan. Kalau ada silakan saja yang melakukan. Kalau perlu pemain jangan dianggap korban saja. Pemain itu kalau secara hukum bisa diminta pertanggungjawaban juga secara pidana. Nah pemain susah tersentuh di sini, hampir tidak, jarang ya.
Bandar itu juga susah. Bandar itu banyak di luar. Yurisdiksinya berbeda dengan penyidik kita. Kita susah menjangkau di luar. Misalnya di Kamboja misalnya. Harus ada, walaupun ada MLA ASEAN, tapi kita susah kalau menegakkan hukum, alat bukti, hasil kejahatan ada di luar, sulit sekali. Oke, baik Pak Yunus. Mas Alex, kita melihat tadi isi dakwaannya ya sudah bersama-sama. Nah, lagi-lagi ini berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para terdakwa. Bagaimana Mas Alex? Iya kan, seperti saya katakan tadi, udah dibacakan nggak ada kan Budi Ari mengetahui pertemuan itu. Karena apalagi kesepakatan dari para terdakwa sendiri. Kesepakatan mereka saja, omon-omon mereka saja. Nah, dari yang dibacakan tadi juga saya sampaikan, jadi jelas di situ. Gini ya. Di situ tadi dari Januari itu sampai bulan apa tadi itu sampai April mereka sudah melakukan itu. Budi Ari belum ada di situ. Budi Ari itu masuk Juli. Juli itu Budi Ari masuk, presiden perintah tugasnya itu prioritas cuma 2. Ya, pertama berantas judi online, yang kedua bereskan BTS kan itu. Nah kemudian dengan harus kerja cepat karena cuma 1 tahun 3 bulan, ya tugas ini berat. Jadi beliau itu memanfaatkan semua resources yang ada, pertemanan segala macam untuk membantu dia. Ya, bagaimana caranya memberantas judi online ini, termasuk pertemanan. Makanya dia itu terkonek lah sama si Zulkarnain Antoni tadi. Oke, dia datang. Dia datang, saya mampu, saya punya orang, saya punya adik-adikan, ya itu yang si AK tadi itu, ya bisa. Kemudian dipresentasikanlah itu. Presentasikan, bukan di depan dia saja, di depan semua pejabat Kominfo dipresentasikan. Dan memang benar, kalau selama ini Kominfo itu cuman mampu memblokir 10.000 Pak, ya, si AK itu mempresentasikan mampu 50.000 sampai 100.000. Akhirnya ditunjuk ini lah hacker untuk nih orang, mengumpulkan. masih muda. Ya, akhirnya direkrut lah ini. Ya, direkrut, kemudian kerja baik. Kerja baik. Semakin habis ini, semakin kenceng nih. Terganggu yang tadi di awal ini, terganggu yang dipimpin oleh si Deden tadi. Wah, kita terganggu nih, ya. Harus kita dekatin ini si AK ini. Didekatin lah si AK ini, diiming-imingi. Datang si AK ini, jangan cuman gua, ya. Si Zulkarnain Antoni ini yang temennya menteri. Ditekatin juga, berhasil. Itulah yang ketemu tadi bagi-bagi jatah. Pak Menteri sama sekali nggak tahu ini. Nah, oleh karena itu makanya justru ya kami mau sampaikan, mungkin beliau ini juga tahu, justru ya bukan melebihkan, justru Budi Ari itulah harusnya pahlawan pemberantasan judol. Karena gerakan dia yang di awal nggak ada serepublik ini yang seperti dia gerakannya memberantas judol. Berarti yakin bahwa Pak Budi Ari tidak terlibat kemudian tidak terlibat dalam ini. Judol sama sekali, tidak menerima apapun dari transaksi judol ini. Beliau yakin 100% dan akan bersedia dibawa sampai kemanapun ya pembuktian ini. Ya. Kita bicara keyakinan dan juga pembuktian, Pak Ahyar, karena kalau dari isi dakwaan ini kan hasil dari penyidikan. Artinya para terdakwa ini juga punya bukti. Mereka kemudian menyebut nama Budi Ari Setiadi dalam keterlibatan kasus judi online ini. Nanti dijawab Pak Ahyar, tapi ditahan ya Pak Ahyar. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda.